Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wahdahu wa azza jundahu wa hajaba al-ahjaba wahdahu. La ilaha illa wa la na'budu iyyahu mukhlisina lahu ad-din walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi istafa Ibrahim alaihi salam khalilan wa ja'alahu lin-nasi imaman innahu kana siddiqan nabiyyan. Alhamdulillahilladzi sar'a li ibadihi at-taqarruba إليه بذبح القربان وقرار النهار بالصالح في محكم القرآن. الحمد لله الذي واحد الأحد فرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي لم يتخذ صحيبه ولا ولد. واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث بشيرا ونذيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه بكرة وعسيلا وسلم تسليما كثيرا. اما بعد عباد الله اوصيكم بتقوى الله عز وجل حيث قال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام انه كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اما بعد الله اكبر الله اكبر الله اكبر walillahil hamd. Jamaah salat Id yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada sikap terbaik selaku hamba Allah yang bertauhid, yang telah ditentukan jadwal kematiannya olehnya dan ditentukan jadwal datang kematian itu kepadanya, kecuali sikap takwa yang kemudian menyertai dirinya hingga wafat dalam keadaan takwa. Allahu Akbar, kalimat simpel dan sangat sederhana. Kalaulah kita mengkaji maknanya lebih dalam dari lautan Atlantik yang kita kenal, bahkan lebih luas dari bumi yang kita huni, tidaklah sampai untuk kita menggapainya. Allahu Akbar dalam setiap aktivitas kita, kekuasaan, pengetahuan, kehidupan, pendengaran, penglihatan, kemampuan berkata-kata dan seluruh apa yang dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala mutlak milik Allah Jalla Jalaluhu. Lalu apa yang kemudian kita miliki selain kita berkuasa, seakan kita hidup, seakan kita berkuasa, seakan kita melihat, seakan kita berpengetahuan, sebenarnya hanya seakannya saja, tapi nyatanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ketinggianmu ya Allah merendahkan segala sesuatu yang selalu disandang-sandang makhlukmu. Allahu Akbar, kekayaanmu ya Allah membuat manusia hina-dina di hadapanmu. Allahu Akbar, pengetahuanmu ya Allah menembus segala lipatan hati dan nurani manusia. Semut kecil hitam berjalan di kegelapan malam, bertengkar di atas batu besar dalam gua yang sangat hitam dan gelap.
tetap masih dalam pengetahuan dan pengawasanmu, atau serbuk sari yang jatuh ke bumi, daun layu yang jatuh ke sungai yang kita sebagai manusia tidak peduli, tapi masih dalam pedulinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun laut, darat, langit dan bumi bungkam atau diam, wallahu ya'lamu ma tusiruna wa ma tu'minun. Allah mengetahui apa-apa yang dilakukan terang-terangan maupun yang tersembunyi-sembunyi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allah Maha Kuasa Al-Qadir. Allah titipkan kekuasaan kepada makhluknya, sehingga makhluknya minimal menguasai dirinya, keluarganya, bangsa dan negaranya. Allahu Akbar, Allah Maha Hidup Al-Hayyu. Allah titipkan kehidupan kepada kita semua, karena sekarang kita hidup adalah amanah dari Maha Hidup. Allahu Akbar, Allah Maha Mengetahui Al-Alim. Allah titipkan pengetahuan kepada kita, ragam tingkat pengetahuan kepada kita, mulai dari TK, SMP, MTS, MAN, sarjana, seorang dokter maupun seorang profesor ternama. Allahu Akbar, Allah Maha Mendengar, As-Sami. Allahu Akbar, Allah Maha Melihat, Al-Bashar. Allah titipkan kemampuan melihat kepada kita. Ada yang sanggup melihat dengan mata kepalanya, ada yang sanggup dengan melihat dengan mata hatinya. Fa innallaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bis-sudur. Yang disebut buta bukanlah buta mata kepalanya, tapi buta mata hatinya. Banyak mereka yang mata kepalanya terbuka, tapi justru buta mata hatinya. Lebih baik mata kepala kita buta, tapi hati kita terbuka, sehingga kita merasakan lezatnya mencintai, lezatnya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kufur atau ingkar pasti akan lari, kemudian perang di saat perang sedang berkecamuk. Sedangkan yang beriman maju meneriakan Allahu Akbar askariman aw mustahidan, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang berbahagia ini, gema takbir memecah seluruh penjuru negeri, mulai dari pusat ibu kota hingga ke pelosok-pelosok desa. Maka mari kita isi khutbah di pagi hari ini dengan satu tema penghayatan yang besar, yakni ibadah kurban, ibadah haji. Ada makna yang tersembunyi. Sejarah kurban memang sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, yakni Nabi Adam alaihissalam bersama kedua putranya Qabil dan Habil. Yang kemudian diterima kurban adalah kurbannya Habil, bukan Qabil. Itu pun bukan daging atau darah sembelihan yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mensyariatkan kepada bapak yang putra-putranya para nabi, yakni Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puncak cintanya yang tiada tara, sekian lamanya merindukan anak tercinta, rela ia korbankan. Rela Ibrahim mengorbankan anaknya. Allahu Akbar, Ismail putra soleh. Sesuai dengan katanya, sesuai dengan nama asalnya, katanya As-Samia. Ia sangat mendengar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia sangat mendengar perintah kedua orang tuanya. Tatkala keduanya melaksanakan perintah Allah, Ismail meletakkan kepalanya di atas paha ayahnya, dan Ibrahim siap menyembelih putra kesayangannya. Allahu Akbar. Ini bukan tontonan, ini bukan lawakan, ini bukan drama, namun ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat As-Saffat ayat 102 sampai 105. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Nabi Ibrahim alaihissalam, Ibrahim berkata kepada anaknya Ismail, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azzamuka fanzur madza tara. Ibrahim berkata kepada anak, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Lalu Ismail menjawab, qala ya aba if'al ma tu'marun satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, wahai bapakku,
Kerjakanlah, laksanakanlah, lakukanlah apa yang kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laksanakanlah, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari peristiwa itu, maka malaikat Jibril pun takjub. Engkau benar-benar hebat Ibrahim. Engkau benar-benar mencintai Allah dari segala-galanya. Jibril bertakbir lalu Allahu Akbar sembari membawa seekor kibas mengganti Ismail, sehingga kibas itulah yang kemudian menjadi korban. Lalu Ibrahim bersama anaknya Ismail pulang ke rumah sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ibunda Siti Hajar, ibu yang luar biasa, puncak cintanya yang tiada tara kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga anak yang dikandungnya, anak yang kemudian ia lahirkan, ia besarkan dalam darah dagingnya, rela Ibunda Siti Hajar mengorbankan anaknya, rela ia korbankan demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdengar suami Ibrahim alaihissalam dan anaknya putra Ismail alaihissalam sembari keluar rumah sambil bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada yang tidak terbayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak terbayar oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hambanya yang taat, bagi hambanya yang senantiasa mengutamakan Allah Subhanahu wa taala, bagi hambanya yang senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai cinta di atas segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu Ibrahim, Ismail dan Ibunda Siti Hajar diabadikan dalam sholat fardu. Tidak sah sholat seorang hamba tidak membaca sholawat. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Kurban teladan terbaik Nabiullah alaihi salam, kurban mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan cinta sejati dari Allah Subhanahu wa taala sampai kalian memberikan sesuatu yang kalian cintai, terbaik yang kalian miliki. Ayahanda Nabi Ibrahim dan Ibunda Siti Hajar dan anaknya Ismail alaihissalam memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Ismail alaihissalam mengikhlaskan segala jiwa dan raganya karena lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Id salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya atas perintah itu Allah Subhanahu wa taala mengabadikan lalu mencatat dalam tinta emas peradaban dunia, yakni mensyariatkan ibadah haji, perjalanan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Rela kita meninggalkan tanah air kita, keluarga kita, harta kita, jabatan kita, semua dilepas dengan pakaian ihram, pakaian putih kesucian, demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan segala-galanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Tahun ini berjuta-juta manusia dari segala penjuru dunia, timur, utara, selatan, barat, beragam warna kulit, beragam bahasa, suku dan bangsa, dengan pakaian yang sama Allah pertemukan kita dalam kalimat labbaik Allahumma labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Bahasa kerinduan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, bahasa kerinduan untuk ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, menginginkan ridho dan rahmat Allah, ingin surganya Allah, hidayahnya Allah, ampunan dan kasih sayang Allah, ingin berjumpa dengan keluarga para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, ingin berjumpa dengan Nabi Ismail alaihissalam, dan tentunya ingin berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin berkumpul dengan para rasul anbiya beserta keluarga para nabi. Itulah isi hati mereka yang berbondong-bondong datang dari penjuru dunia, sama halnya dengan isi hati kita
yang hari ini berbondong-bondong menuju lapangan, berbondong-bondong menuju musola, dan berbondong-bondong menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat Idul Adha. Dan setelah selesai salat Idul Adha, kita laksanakan kurban, dan segala kerendahan hati kita berikan maaf dan kasih sayang terhadap sesama. Nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ridhokanlah surga kepada kami, jauhkanlah kami dari siksaan api neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Maka dari itu, ada 3 makna penting yang kita ambil dari peristiwa kurbannya Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Pertama, kurban mengajarkan kita tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajarkan kita tentang kepatuhan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapatkan julukan Khalilullah, kekasih Allah, membuktikan dirinya bahwa ia sanggup mengalahkan egonya dari segalanya. Mengatakan bahwa dirinya ketika rasa bahagianya meluap-luap dengan kehadiran sang buah hati di dalam rumah tangganya. Namun lewat perintah menyembelih Ismail, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah hendak mengingatkan kepada Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan, bahwa sesuatu yang kita miliki, sesuatu yang kita cintai, betapapun mahalnya, betapapun nilainya, tidak boleh kita tenggelam dan lupa bahwa tujuan akhir dari semuanya adalah Allah Jalla Jalaluhu. Sementara Nabi Ismail, meskipun usianya masih belia, ia mampu membuktikan dirinya sebagai anak yang berbakti dan patuh terhadap Tuhannya, sebagai anak yang berbakti dan patuh terhadap kedua orang tuanya. Yang menarik di sini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya kepada anaknya dengan memohon pendapat terlebih dahulu kepada anaknya. Dengan tutur kata yang halus dan lembut tanpa ada unsur paksaan apapun, Ismail mengatakan, ridho saya dikurbankan wahai ayahandaku Nabi Ibrahim atas dasar kesolehan dan kesabaran yang ia miliki. Maka Ismail pun memenuhi perintah atau panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Pelajaran kedua yang perlu kita ambil adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah itu, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan selalu membangga-banggakan sesuatu yang kita miliki. Namun di sisi lain, kita juga dihimbau untuk tidak meremehkan nyawa atau darah manusia. Pergantian Nabi Ismail dengan seekor kibas atau domba yang sangat besar adalah pesan nyata kepada kita semua bahwa pengorbanan dalam bentuk tubuh manusia sebagaimana yang berlangsung dalam tradisi kaum Yahudi pada zaman dahulu adalah hal yang tidak boleh atau sangat untuk diharamkan. Maka tradisi-tradisi itu harus dihapuskan. Manusia pada dasarnya sesama dengan manusia yang lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dalam satu bapak dan satu ibu, ibarat satu tubuh yang diciptakan dalam kemuliaan. Karena itu, membunuh atau menyakiti satu manusia sama halnya dengan membunuh atau menyakiti seluruh manusia. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang menjunjung tinggi nilai hak-hak kemanusiaan. Karenanya di mata Islam mestilah harus dijamin hak-haknya atau harus dihormati harkat dan martabatnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran ketiga yang kemudian perlu kita ambil adalah tentang hakikat kurban. Nilai sedekah daging kurban yang kita berikan hanyalah sebagai simbol daripada makna kurban. Tapi sejatinya makna kurban sangatlah luas, meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan sebagainya. Pengorbanan merupakan tafsir dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan jika masing-masing manusia mempertahankan ego dan kebutuhannya sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki oleh para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinakan kita untuk menggapai kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil
walillahil hal. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurban Allah isyaratkan kepada kita. Kita cinta harta kita, kurbankan untuk menjaga keberkahan dan kesucian harta kita. Kita cinta keluarga kita, kurbankan sebagai kepala pemimpin dalam rumah tangga. Kurbankan diri kita dengan senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kelak di akhirat semua keluarga kita Allah Subhanahu wa taala selamatkan dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pemimpin umat tokoh agama, kurbankan dengan senantiasa mendakwakan syiar Islam, berbondong-bondong mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang pemimpin dalam masyarakatnya, kurbankan untuk senantiasa memegang teguh amanah yang dibebankan kepada kita. Setiap pada amanah undang-undang yang dibebankan kepada kita, menjamin kesejahteraan rakyat hidup bahagia, aman dan sentosa. Kurbankan kekuasaanmu, kurbankan jabatanmu, kurbankan pangkatmu, kurbankan kedudukanmu. Gunakan tanganmu untuk mencegah hal-hal yang baik, gunakan tanganmu untuk mengajak kepada hal-hal yang makruh. Sebagai seorang guru, profesor atau doktor, kurbankan ide dan gagasanmu, ilmu pengetahuanmu kepada generasi para penerus bangsa. Dari belia hingga anak muda, didik mereka, bimbing mereka dan arahkan mereka ke jalan yang lurus, benar, ke jalan yang benar dan ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kurbankan sebagai seorang pedagang. Kurbankan sikap penjualanmu untuk mengurangi timbangan. Kurbankan sikap yang selalu menimbun harta ataupun memasok harga tinggi, membuat para pembeli menderita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Banyak hal yang harus kita kurbankan. Kurban bukan soal 100 kambing atau 100 domba, 100 sapi yang kita ikhlaskan untuk dikurbankan lalu dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tapi kurban sejatinya adalah memotong rantai sifat buruk kita. Kurban memotong rasa benci, memotong rasa sombong, memotong rasa angkuh, sikap mengambil hak orang tanpa seizinnya, sikap menjauhkan dan menyesatkan orang ke jalan yang salah. Kurban sejatinya adalah menyembelih sifat adu domba dalam bingkai permainan belambang, memantik api permusuhan, memecah belah umat dalam persatuan dan kesatuan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu dalam tali Allah dan janganlah kamu cerai-berai. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jemaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ibadah haji. Haji bukan soal tentang setiap tahun kita berangkatkan ke tanah suci. Kita berangkatkan keluarga, sanak saudara kita, dan setiap tahun kita berangkat berkali-kali. Namun haji adalah melepas semua rasa kotor dalam diri, melekat pada hati, rasa hilaf atau salah bahkan benci, yang menerima ibadah seorang hamba yang mabrur hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita pupuk kembali tali persatuan dan persaudaraan. Tanamkan rasa cinta dan damai di antara sama umat, agama, suku, bangsa, dan bahasa. Sebagaimana halnya hari ini kita memaknai cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam, cintanya Nabi Ismail alaihissalam, cintanya Ibunda Siti Hajar alaihissalam, dan umat manusia seluruh dunia. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, ulurkan tangan dan rendahkan hati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita beranjak meninggalkan ibadah salat Idul Adha pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, merenung dan mengangkat tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, yang Maha segala-galanya, dan yang Maha pemberi maaf, ampunan, magfirah serta hidayah. Tidaklah suatu kaum berdoa sebagian mengaminkan kecuali Allah ijabah doa mereka. Yang berkorban satu orang saja dalam solat ini, dalam musola ini, dalam masjid ini, doanya mustajab. Apalagi berkumpul banyak orang yang berkorban. Satu orang saja berdoa setelah selesai solat Id mustajab. Apalagi banyak orang yang berkumpul saat ini langsung di masjid ini, langsung di rumah Allah dengan penuh berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami pada agama kami. Langit bumi milikmu, semua peristiwa hati keadaan tunduk pada iradah qadrahmu. Tiada roh, tiada ilah, tiada malik kecuali yang maha engkau ya Allah. Janjimu pasti, kebaikanmu engkau balas dengan kebaikan. Kalammu benar, Al-Quranmu benar ya Rabb, perjumpaan denganmu benar ya Rabb. Surgamu benar ya Allah, nerakamu benar ya Allah. Kami mencintaimu ya Allah, kami percaya akhirat ya Allah. Terima kasih engkau berikan kami nikmat iman. Kami mencintaimu ya Allah, kami bersyukur nikmat Islam. Terima kasih engkau beri kesempatan kami bertobat. Engkaulah segala-galanya, semua kami serahkan kepadamu ya Allah. Duhai maha menatap, duhai maha mengetahui, duhai maha mendengar, tiada tersembunyi di matamu. Berapa banyak maksiat yang telah kami lakukan, betapa banyak dosa-dosa yang kami sembunyikan dengan rapi ya Allah ya Rabb. Engkau tahu kami berbondong-bondong datang sholat id di pagi hari ini. Yang paling kami harapkan kepadamu adalah ridho dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Dosa ketika yang dilihat oleh kedua bola mata kami, yang didengar oleh kedua telinga kami, yang diucapkan oleh lisan kami, yang difikirkan oleh pikiran kami, dan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh, bahkan kemaluan kami. Ada di antara kami yang berzina ya Allah. Ada di antara kami yang mabuk, berjudi, melakukan dosa-dosa besar. Dosa mulai dari akil balik, dari kami melakukan dosa hingga engkau mewafatkan kami ya Allah. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, yang sengaja ataupun tidak sengaja, terang-terangan maupun kami sembunyikan selama ini. Dosa-dosa yang kami numpuk terlalu banyak, sehingga saking banyaknya maksiat yang kami lakukan, sementara malaikat hatibmu terapi mencatat seluruh amal dan dosa-dosa kami. Ya Allah, bahagiakanlah kami dari rahmat-Mu untuk kami. Bersihkan seluruh dosa-dosa kami. Angkat seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Bebaskanlah keinginan kami dalam keinginan untuk berbuat maksiat. Bebaskanlah keinginan kami berbuat zalim ya Allah. Jangan biarkan kami bermaksiat lagi ya Allah. Jagalah kami dalam penjagaan-Mu. Kami tak sanggup ya Allah. Kami tak sanggup menghadapi nafsu kami yang liar ini ya Allah. Sulit kami menghadapi tipu daya dunia. Tidak kuat kami menghadapi serangan setan ya Allah. Kecuali Engkau menjaga kami dengan rahmat-Mu, kecuali Engkau menjaga kami dengan kekuasaan-Mu. Ya Allah, kami memohon doa untuk ibu dan bapak kami ya Allah. Ibu kami mengandung kami ya Allah. Ayah kami mencari nafkah dengan penuh keringat bercucuran di tengah terik matahari yang panas ya Allah, untuk memberikan kami kebaikan saat kami tumbuh ya Allah. Berikan kesempatan ya Allah agar kami dapat membahagiakan kedua orang tua kami. Engkau satukan kami dengan kehendak dunia ya Allah. Engkau tetapkan dia menjadi ibu kami ya Allah. Engkau tetapkan dia sebagai ayah kami ya Allah. Ya Allah, jangan pisahkan kami di akhirat. Jangan pisahkan kami dengan ibu dan ayah kami di akhirat, seperti Engkau satukan kami ketika kami berada di dunia. Kami tidak sanggup ya Allah ketika melihat air mata ibunda, air mata ayah kami jatuh di neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni, rahmati keluarga dan anak cucu kami, keturunan kami, sahabat kami, guru-guru kami, jamaah Id seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fir lil ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa min dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ansur ikhwana minal muslimin minal mujahidin والمستضعفين في فلسطين في أفغانستان في إيران في سوريا في مصر في يمن في Irak Tengah, في Uyghur, Cina, India, Iran. Ya Allah, ya Allah, kami melihat saudara-saudara kami dibantai, sedangkan kami tidak berdaya ya Allah. Ampuni ya Allah, datangkan segera pertolongan-Mu. Kami bisa makan, kami bisa minum, kami bisa berkumpul dengan keluarga kami ya Allah, sedangkan mereka ya Allah dibantai, anak-anak disembelih, dibakar, kami tidak berdaya.
Jangan menghukum kami sedangkan kami membiarkan saudara kami dizalimi ya Allah. Kami bukan tidak menolong ya Allah, kami tidak berdaya ya Allah. Ya Allah, di sholat ini selamatkanlah saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, jika kami tidak bisa berkorban di tahun ini dengan kecukupan rezeki-Mu, bisikanlah niat-Mu dalam hati kami untuk bisa berkorban di tahun berikutnya. Ya Allah, jika kami tidak berkorban dengan hewan sesembelihan kami, ridhokanlah jiwa dan raga kami, ikhlas kami korbankan demi menjaga agama-Mu untuk senantiasa tunduk dan patuh pada perintah-Mu. Ya Allah, yang menerima ibadah hamba-Mu mutlak adalah kuasa-Mu. Ya Allah, jika kami tidak mampu memenuhi panggilan-Mu untuk datang ke rumah Allah, Baitullah, tanah suci Mekah Al-Munawwarah, kami sudah bersyukur ya Allah dan bahagia Kau masih memberikan nikmat untuk kami untuk datang ke masjid ini ya Allah, ke masjid rumah Allah. Maka ya Allah, jangan patahkan semangat kami untuk senantiasa meringankan langkah kami datang ke tempat ini. Limpahkan istiqomah-Mu kepada kami agar kami senantiasa berdoa, beribadah, berzikir, melantunkan firman-Mu di rumah ini ya Allah. Karena kami tahu perjalanan terberat dan paling jauh adalah perjalanan dari rumah seorang hamba menuju ke rumah-Mu ya Allah, yaitu masjid. Karena kami tahu bagaimana mungkin kami berjalan dalam kegelapan yang gelap, dalam perjalanan yang panjang dan luas, sedangkan kami tidak menemukan satu titik cahaya apapun yang menerangi jalan kami. Ya Allah, berkahi rezeki kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi dakwah kami, berkahi sisi umur kami, berkahi Indonesia kami, berkahi hidayah-Mu kepada para pemimpin agar bertakwa kepada-Mu, berkahi persatuan, persaudaraan, kesatuan para umat kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ketika kami lalai dalam menjaga tali persatuan dan kesatuan sesama umat Islam. Ya Rabb, kami rindu ya Allah dengan canda tawa kebahagiaan persatuan dan kesatuan. Kami rindu ya Allah dengan canda tawa kebahagiaan persatuan dan kesatuan kami ketika Engkau persatukan kami dalam menjaga agama-Mu ya Allah. Ya Rabb, berkahi kampung kami Desa Tabatani ya Allah, Tamal Hawa, Al-Muna, Liang Bela, Al-Redo. Berkahi hidayah-Mu kepada kami ya Allah, dan Engkau bimbing kami ke jalan-Mu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berkahilah kami kesempatan bertobat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat kami wafat, dapat ampunan-Mu saat kami wafat. Ya Rabb, ringankan kami dalam menghadapi dahsyatnya sakaratul maut. Ya Rabb, kami mohon di majlis Id yang mulia ini, saat tiba jadwal kematian kami, keluarga kami, anak cucu keturunan kami, jamaah Id seluruh umat Nabi Muhammad, kami mohon ya Rabb, wafatkanlah kami semua dalam keadaan beriman, wafatkanlah kami semua dalam keadaan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, mudahkan lisan kami, Engkau bimbing kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.